5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Ira dalam muatan IPS tema 4 tentang berbagai pekerjaan subtema 1. Tujuan pembelajaran kali ini siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Nah, pada kesempatan kali ini siswa akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan yang ada di sana untuk memahami, ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita simak. Ketika liburan tiba, Lani pergi ke rumah kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani, setiap pagi Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius dengan cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Tadi kalian menyimak cerita tentang pohon tanaman teh. Kalian jawab pada halaman 3. Nomor 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi?
Tanaman teh yang ditanam berjejer rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Yang nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Maka, apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Yang keempat adalah apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Pengelola tanah memberikan tanah yang subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanaman yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, kalian tolong buatlah peta pikiran tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia pada buku kalian halaman 5. Kalian tolong jawab ya, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Di sini sudah ada jawabnya. Sekarang kalian tinggal menulis di buku paket kalian halaman 5. Masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Pertama-tama yaitu adalah ada perkebunan teh. Lalu setelah perkebunan teh itu tumbuh, maka daun tehnya dipetik dan melayukan daun teh, setelah itu dikemas. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada menanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Mas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Apalagi yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu, bandingkan temuanmu dengan temanmu. Tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan daerah mereka bekerja. Apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan bagi pekerja. Kita akan belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu berkebun teh. Jenis pekerjaan di dataran rendah misalnya bertani padi. Dan jenis pekerjaan di daerah pantai misalnya mencari ikan.
Pekerjaan di daerah dataran tinggi, seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kota-kota besar merupakan juga dataran rendah karena banyak juga yang membangun gedung-gedung bertingkat. Sungai yang berada di daerah dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain. Pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sedangkan besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai dimanfaatkan sebagai pariwisata. Pantai bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil tanaman ini yaitu buah dan daunnya yang akan dijual ke pasar. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan, misal rumah makan. Pekerjaannya ada siapa saja di dalam rumah makan? Biasanya ada pelayan, ada kasir, ada koki. Hotel, dalam hotel ada siapa saja? Resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, petugas parkir. Supermarket, di dalam supermarket ada pekerjaan apa aja ya? Ada kasir, ada pramuniaga, ada petugas parkir, ada petugas kebersihan. Selanjutnya, tempat pelelangan ikan, ada siapa saja? Ada nelayan dan pastinya ada pelelangan ikannya. Ada pedagang ikan. Yang terakhir adalah rumah sakit, dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan. Kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Jenis pekerjaannya karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko. Pedesaan banyak terdapat pertanian, perkebunan, peternakan.
jenis pekerjaan petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, penjual pakan ternak. Jika kalian tahu tentang kegiatan ekonomi, coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan pada lingkungan di daerah pedesaan apa saja ya, dan juga di daerah lingkungan perkotaan. Kerjakan tugas kalian di buku paket tema 4 halaman 3, 4, 5, 6, dan 38. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.